Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, tertulis dalam surat 1 Timoteus pasal 1 ayat 15. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Haposan jala sadok tau jalo oddo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion paluaho nakapardosa. Sianak kaido au na parjolo. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan rohani kita, dosa dan pelanggaran menjadi beban paling syarat dan memberatkan kita. Dalam keberdosaan ini sering sekali ajaran-ajaran yang ditawarkan kepada kita masih berorientasi pada pemenuhan hukum Taurat. Sehingga ketika diperhadapkan dengan hukum Taurat, banyak orang yang akhirnya berputus asa karena merasa tidak sanggup memenuhinya. Beban dosa mereka yang diperhadapkan dengan pemenuhan hukum Taurat telah membuat mereka hanya melihat penghakiman Allah, bukan belas kasih dan anugerah pengampunan. Memang benar bahwa tidak seorang pun yang akan dapat selamat oleh karena memenuhi hukum Taurat. Alasannya sudah sangat jelas disampaikan oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Tidak ada seorang pun yang secara sempurna dapat memenuhi hukum Taurat. Oleh sebab itulah Paulus mengajak kita lewat nas hari ini untuk meninggalkan hidup yang berorientasi kepada pemenuhan hukum Taurat. Sebab Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita dari ketidakmampuan kita memenuhi hukum Taurat itu. Paulus menegaskan itu dengan merefleksikan hidupnya yang diakuinya orang yang paling berdosa. Tetapi sesudah menerima anugerah pengampunan itu, itulah sebabnya dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sahabatku, jika saat ini kita merasa terpuruk oleh dosa-dosa, kita diingatkan bahwa kita adalah sasaran kasih dan pengampunan Allah. Paulus sendiri adalah bukti hidup bahwa Allah dapat mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Maka sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menerima kasih karunia ini dengan hati yang terbuka. Menerima pengampunan dari Allah berarti juga kita perlu mengampuni diri kita sendiri dan juga mengampuni orang lain. Hidup dalam kasih karunia Allah mengubah cara kita melihat diri kita dan juga melihat orang lain. Kita tidak lagi terikat oleh rasa bersalah dan malu oleh karena dosa, apalagi terbeban oleh karena kelemahan dalam memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat, tetapi hidup dalam kebebasan dan kasih. Setiap kali kita merasa tidak layak, ingatlah bahwa Yesus datang justru untuk menyelamatkan orang-orang seperti kita. Mari kita ikuti teladan Paulus dalam kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita, sehingga kita akan merasakan sukacita dalam pengampunan Allah dan menikmati keselamatan dalam penebusan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.